Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali Ali. Adinu utawi agama iku an-nasihatu dadi nasihat. Lillahi kedhe Gusti Allah wali rasulihi lan kedhe utusan Gusti Allah walil mukminina lan kedhe pira-pira wong mukmin. Jadi Sayyidina Ali sudah dipesani pada Kanjeng Nabi, dipesani oleh Kanjeng Nabi bahwasannya agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi adalah agama yang menjadi nasihat untuk Allah, Rasulnya dan para orang-orang mukmin. Maksudnya nasihat untuk Allah itu apa? Karena agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi inilah kita bisa mengenal yang namanya Allah. Kita bisa beriman kepada Allah. Kita bisa membersihkan Allah dari beberapa sifat kurangnya. Kita bisa menyempurnakan sifat-sifatnya Allah yang begitu lengkapnya. Makanya agama yang dibawakan ini itu agama yang paling mulia. Inna dina indallahil Islam. Kemudian selanjutnya itu dan Rasulnya, beliaulah yang menyampaikan agama ini. Makanya setiap kata, setiap pembukaan apapun, karena beliaulah kita menjadi umat yang terang benderang, umat yang bukan umat jahiliyah lagi, tapi umat yang benar-benar selamat. Karena semua kekasih Allah, para anbiya war rasul, itu yang bisa mensyafaati pertama kali adalah Kanjeng Nabi. Wal mukminin, kemudian nasihat untuk orang-orang mukmin, yang mana kita itu disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk berbuat baik kepada mereka, untuk mencegah mereka untuk melakukan perbuatan buruk. Itulah nasihat-nasihat yang dibawakan oleh agama Islam untuk kita. Jadi kita dilarang untuk menyakiti, tetapi kita harus saling membantu, saling mengasihi. Itu yang dianjurkan oleh agama Islam. Dilarang kita untuk saling membenci, sampai-sampai kita ketika membenci seseorang atau mendiami seseorang, mencueki seseorang, dilarang di atas 3 hari. Hadisnya Kanjeng Nabi seperti itu. Makanya agama Islam itu sudah formatnya itu sudah sangat lengkap sekali. Selanjutnya yaitu wasiat Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu, he Ali, sab'atun utawi wong 7 min ummati kang tetep saking umat ingsun iku fil jannati ing dalem swarga. Jadi Kanjeng Nabi bercerita kepada Sayyidina Ali, berwasiat bahwasannya 7 orang ini besok akan masuk dalam surga. Rupane siapa saja? Rupane syabun wong nom, taibun kang tobat sapa syabun, sapa wong nom tadi. Jadi orang muda. Jadi orang muda yang bertaubat. Jadi gak menunggu tua, sudah dari mudanya. Waman lan wong tasoddaqo kang sodako sapa man sirron kelawan sirri, kelawan rahasia. Yang kedua itu orang yang bersodako secara sirri, tidak mau diketahui oleh orang lain. Ya, salah satunya seperti kita menginfakkan kepada masjid, nggak ada embel, nggak ada apa, menolong dalam bentuk apapun kebaikan yang mana orang lain tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu sangat spesial sekali. Lah kita sendiri aja kadang-kadang diungkit-ungkit gara-gara dituduh orang wong pelit, malah kebaikan kita malah kita ungkit kembali. Nah, akhirnya apa buahnya perbuatan kita kalau kita ungkit? Muspro. Sidi sudok-sudokno keapiane, enggak beda yang namanya ria, enggak beda yang namanya sombong. Tapi apa kalau perbuatan baik kita rahasiakan semuanya, biarkan Allah yang menilai semuanya. Ketika kita dirasani Pak Ririn, paham Pak Ririn dirasani?
apa ya? Digosipin. Nah, ya mungkin kalau ibu pahamnya gosip, Pak. Digosipin itu nggak usah didengarkan. Toh yang ketika kita berbuat itu baik, nggak ada masalah sama sekali. Andaikan toh itu yang dirasani, yang digosipkan itu perbuatan jelek, ya alhamdulillah berarti kita masih diberi nasihat, masih diberi pitutur, dikongkon ngelereni perkara yang jelek. Jadi ketika kita mendengar rasan-rasan untuk kita, nggak usah marah, alhamdulillah. Cara yang dirasani ketika kita berbuat baik berarti fadl minallah, ada nilai plusnya. Dosane sampean mungkin dikurangi, ataupun kebaikan sampean ditambahkan, ataupun rahmat Allah walas Allah turun. Jadi balasannya sangat besar. Nah, tapi ketika kita melakukan perbuatan jelek, ya kita harus bersyukur, harus sangat-sangat bersyukur. Karena apa? Masih banyak orang yang peduli sama kita untuk kita menghentikan dari keburukan-keburukan kita. Makanya ketika kita dirasani nggak usah bingung. Kemudian selanjutnya waman lan wong yuaddi kang nekani sapa man salat duha ing salat duha. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang mendatangi sholat duha, yang bisa melanggengkan sholat duha, karena sholat duha juga bisa dinamakan juga sholat awabin. Yang ngoten Pak Ali nggih. Sholat duha itu bisa dinamakan sholat awabin, yaitu sholat-sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Orang yang pengin pancene ngresiki teko dosa-dosane. Sholat awabin. Jadi makanya ketika pembahasan yang dulu ditarik, setiap anggota kita itu perlu yang namanya adanya sodako. Masih ingat apa enggak hari ini? Setiap ros-rosan, setiap tulang rusuk kita ketika kita bangun dari tidur perlu yang namanya sodako. Nah ini sodakonya kita diantaranya yaitu melakukan sholat duha ini. Tapi kalau sholat subuh gimana Kang? Sholat subuh itu sudah wajib. Kalau ini kan nggak wajib. Bonusnya. Nah di sini Kanjeng Nabi menceritakan berwasiat kepada Sayyidina Ali, waman yu'addi sholat duha, yaitu orang-orang yang mendatangi sholat duha. Selanjutnya waman lan wong kana kang ono apa dhahabu malihi ilange bondone man, iku ahwana luwe enteng alaihi ngatasi man min fawati sholatin ketimbang saking pote sholat wahidatin kang siji mal imami ing dalem sertane imam. Nah, ini yang sangat-sangat sulit dicari, yaitu orang yang kehilangan hartanya itu biasa-biasa saja, tidak diambil pusing. Tetapi ketika dia meninggalkan sholat jamaah satu kali saja, dia merasa berat sekali, nelongsone ora karu-karuan. Umpama ana wong tuku, cara iki konsepnya di dalam perdagangan, wis salat, kemudian ada orang yang beli. Lah, wis ngerti apik komat malah didoli ae. Akhirnya gara-gara ngedoli, gara-gara dicoba karo pangeran tokone ku mau laris, akhirnya jamaahnya ditinggalkan, gak bisa jamaah lagi. Ataupun sudah mepet waktunya sholat, tinggal satu jamaah lagi, tinggal istrinya tok yang bisa menemani, gara-gara setelah itu ditinggal istrinya sholat sendirian, akhirnya kehilangan jamaah. Jadi nggak harus jamaah itu di masjid, semuanya bentuk jamaah ketika orang yang sudah memiliki istri, bagusnya berjamaah dengan istri. Lah pripun Kang umpami jamaahnya di masjid? Saya pernah mendengar di salah satu kitab itu menjelaskan kemarin bahwasannya sholat, ada kan kemarin kitabnya ya kan, yang masalah jamaah. Jadi sholatnya orang ketika punya istri itu lebih baik di masjid ketika si istri itu di rumah masih memungkinkan untuk jamaah. Nah, kalau pengen masih bisa jamaah terus, berarti salah satunya cara punya
istri 2 katanya Pak Ririn kemarin ya, anak lah. Biar apa istrinya ada yang barengi, bisa jamaah terus dan kita bisa. Betul juga. Iya. Saya nggak ikut-ikut Bu, ini ilmunya dari Pak Ririn sendiri, itu otak-atiknya beliau ini. Nah itu, jadi antaranya orang yang sangat nelongso, sangat menyesal ketika dia kehilangan jamaah satu kali. Tetapi ketika dia kehilangan harta, biasa-biasa mawon, oh mungkin ini gak rezekiku. Jadi nggak diambil pusing, nggak diambil frustasi. Boleh manusiawi kita frustasi, tapi jangan dibesar-besarkan. Karena semuanya itu sudah ada yang mengatur. Itu kuncinya supaya kita tetap bersabar atas cobaan yang dilakukan. Karena terlebih yang ketika kita itu kebanyakan orang itu ketika dicoba masalah ad-dunyawinya, tentang masalah hartanya itu banyak pusing. Tetapi ketika sing dicoba masalah sakit, sing sakit biasa-biasa Pak Spiro kroso. Tetapi ketika sudah kehilangan uang, mumete orang karuan. Ini perlu disadari, karena kita itu di dunia ini harta itu cuma titipan saja, nggak usah diambil pusing. Berarti kalau kita kehilangan harta kita, intinya seperti karo wong sing ngitipi mau wis dijaluk. Selanjutnya setelah orang yang nggak mau kehilangan sholat jamaahnya, waman damaat ainuhu min khasyatillah, waman lan wong damaat kang milih lo apa ainahu meripat lorone man min khasyatillahi karena wedi Gusti Allah. Jadi selanjutnya orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang matanya itu mengalirkan air mata karena takut akan murkanya Allah. Jadi bukan karena takut siksanya Allah, tetapi karena takut akan murkanya Allah. Orang-orang seperti inilah yang menjadi hamba-hamba yang dikasih oleh Allah. Karena nggak muspro, cara air matanya itu meneteskan itu bisa menyebabkan menjadi doanya orang tersebut. Tetapi kalau yang sing dimusproi gara-gara putus cinta akhirnya nangis, sing gara-gara itu pacar yang belum halal ya nggak ada gunanya. Tetapi apa? Waman damaat ainahu, yaitu orang-orang yang selalu mengucurkan air mata ketika dia sholat malam, teringat akan dosa-dosanya selama hari itu atau yang sebelum-sebelumnya, kemudian akhirnya penyesalan yang timbul, akhirnya meneteskan air mata. Inilah hamba-hamba pilihan Allah. Karena jarang sekali orang-orang yang seperti itu. Kalau orang yang sudah dikeraskan hatinya oleh Allah, nggak mungkin orang tersebut itu bisa menangis. Dicoba napa mawon nek hatinya itu sudah keras, itu nggak mungkin bisa meneteskan air mata. Waman zahama, waman lan wong zama kang nyaingi sapa man al ulama ing ulama fi mujalasatihim ing dalem pelungguane ulama. Maksudnya ini apa? Yaitu orang-orang yang berlomba-lomba mencari kebaikan. Ketika ada perkumpulan tentang majelis ilmu, dia selalu terdepan, gak pengen kalah dengan yang lainnya, gak pengen kalah karo kiai ini, budale dewi dhisik, niatnya ditata bener-beneran. Ini orang-orang yang secara bahasa zahama itu adalah nyaingi. Tapi saingan karo ulama itu maksudnya gimana kan soal adat, tetapi dalam garisnya itu orang yang saingan sama ulama itu adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Itu berarti kesimpulannya 7 orang tadi itu seorang pemuda yang sudah bertobat, kemudian orang yang sedekah sirri, orang yang selalu sholat duha, orang yang kehilangan hartanya biasa saja, tapi ketika dia kehilangan jamaahnya maka dia menyesal. Orang yang menangis karena takut akan murkanya Allah, dan orang-orang yang berlomba untuk kebaikan. Di situ adalah kriteria oleh Kanjeng Nabi yang orang-orang yang akan masuk surga. Selanjutnya, ya Aliyu, he Ali, man utai sapane wong iku arsyada, lamun nuduhake sapa man al-a'ma ing wong kang wuta, biadihi kelawan tangane man al-yusra kang kiwa,
Jaa mongko teka sapa man yaminuhu apa yaminuhu jaa mongko teka apa yaminuhu tangan tengene man fi yaminika ing dalem tangan tengen sira. Jadi Kanjeng Nabi sudah berwasiat kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang menunjukkan jalan orang-orang yang buta dengan tangan kirinya, maka dia di akhirat akan digandeng sama Sayyidina Ali. Jadi wallahu alam, ini belum saya pelajari syarahnya, jadi kurang paham apakah di sini harus tangan kirinya atau gimana. Mungkin yang saya pahami kira-kira yaitu orang yang nuduhi jalan bagi orang-orang yang buta, contohnya menyeberangkan jalan, jadi dituntun. Karena apa? Orang-orang seperti itu kesusahan. Selanjutnya wasiat Sayyidina Ali. Ya Aliyu, idza kana ing dalem nalikane ana sapa al insanu menungso iku fi sakaratil mauti ing dalam sakaratul maut, fa inna ma fasilahu mongko temen setuhune pira-pira ros-rosane insan iku tusallimu uluk salam apa mafasil ala batin ing atase ros-rosan kang weneh. Taqulu ngucap sapa mafasil, ngucap sapa ros-rosane mau itu mengucapkan assalamu alaika. Assalamu utawi rupa keselamatan iku alika muga tetep ing atase sira. Fa inni mongko temen sedene ingsun iku mutu mati sapa ingsun. Wa kadzalan iku mengkono-mengkono mafasil asyaratu utawi rambut albaidau kang putih. Rambut yang putih ala syarati uluk salam ing atase rambut as-saudai kang ireng. Cerita kejadiannya sakaratul maut itu seperti ini. Ketika seseorang mengalami sakaratul maut, maka sesungguhnya yang terjadi itu apa? Sebagian dari persendiannya itu menghilang dan uluk salam, mengucapkan salam kepada persendian yang lain. Istilahnya perpisahan. Aku dicabut dhisik karo malaikat Israel. Maka mengucapkan salam kepada persendian yang lain. Assalamualaikum fa inni mutu. Kejadiannya seperti itu. Makanya kejadiannya Wakilah orang-orang Islam meninggalnya itu ditarik nyawanya itu melalui dari kepala. Tetapi orang-orang yang non muslim itu ditarik nyawanya mulai dari kakinya. Dan mengatakan seperti itu. Benar Pak Riri? Saya kurang tahu ya. Allahu a'lam. Nanti katanya seperti itu. Makanya ada yang orang mati itu kalau orang Islam itu masih bisa gerak atau masih bisa merasakan nyawanya dari kepala. Jadi kepalanya masih gerak tapi sekujur tubuhnya sudah ada. Kalau orang non muslim itu yang kepalanya sudah merem tapi sikile masih gerak-gerak seperti itu. Akilah, ini saya kurang tahu sumbernya aslinya, pernah dengar hal-hal seperti itu. Nggak usah digubris. Tapi yang intinya Kanjeng Nabi itu menjelaskan bahwasanya ketika orang mengalami sakaratul maut itu bagian dari tulang rusuk itu uluk salam atau mengucapkan salam pada bagian yang lainnya. Jadi pesan assalamualaikum muga-muga awakmu selamat fa inni mutu mongko temen sedene ingsun iku mutu mati sapa ingsun. Dan yang hal ini tuh berlaku juga untuk rambut yang sudah putih. Nah, ini jadi rambut yang sudah putih itu uluk salam kepada rambut-rambut yang masih hitam. Contohnya carane itu godhong nek wis kuning ape ceblok iku uluk salam nang godhong masih hijau. Kalau di sini rambut yang sudah beruban itu uluk salam kepada rambut yang masih hitam. Jadi itu ceritanya ketika sakaratul maut. Tapi kita kurang menyadari karena kita nggak ngertos. Ini tadi langsung disampaikan oleh beliau Kanjeng Nabi. Ceritanya seperti itu ketika orang dalam keadaan sakaratul maut. Ya Aliyu. Selanjutnya wasiat yang terakhir, wasiat yang paling enggak kita ingat
selama-lamanya. Ya Aliyu he Ali, ikhfat ngekero sapa sira wasiyati ing wasiat ingsun, kama hafidtuha kaya oleh ngreksa sapa ingsun ing wasiat, an Jibril saking malaikat Jibril, an Rabbin saking pangeran, takot dasat kang suci apa asma'uhu pira-pira asmane Rabb, wala ilaha lan ora ana pangeran kang hak den sembah sapa ghairuhu sakliyane Rabb. Yaitu pesan terakhir di kitab Wasiatul Mustafa kepada Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Ali disuruh menjaga wasiat-wasiat yang sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, sebagaimana Kanjeng Nabi menjaga wasiat tersebut dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu, pesan saya terutama untuk diri saya sendiri, meskipun toh kita tidak bisa melakukan atau mengamalkan dari seluruh isi kitab ini, paling tidak kita mengambil satu intisari saja yang ada di kitab ini untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita amalkan. Insya Allah ketika kita menjaga satu inti dari tersebut, itu akan menyebar kepada kebaikan seluruhnya. Makanya ada definisi dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar-benar diamalkan, jadi bisa memberikan manfaat pada diri kita. Nek akeh ilmune tok, pinter maca kitab kosongan tok, kalau nggak diamalkan, meskipun pengetahuan kita banyak lebih pintar, itu nggak ada gunanya. Karena apa? Samratul ilmi iku husnul khuluq. Jadi wong sak pintere kaya apa, sak nyondole langit ning budi pekertinya masih jelek, nggak ada ilmu-ilmu yang diamalkan, berarti nggak ada buahnya sama sekali. Percuma kalau dia punya ilmu. Karena samrohnya ilmu adalah perbuatan kita yang baik itu. Nah, mungkin dari awal sampai akhir apa yang saya sampaikan, apa yang Pak Ririn sampaikan terdapat banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu dan juga pemikiran kita sendiri. Maka kita seyogyanya untuk berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kalau itu salah, mudah-mudahan Allah membenarkan jalan kita. Kalau kita yang kita pelajari itu benar, maka itu semuanya adalah fadlnya dari Allah. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam. Acara selanjutnya kami mohon di malam puncak khataman kitab Wasiatul Mustafa pada yang kami muliakan orang tua kita. Tahlil dulu kata Mama ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sa'atik. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah alaina abwaaba mansur alaina khazaina rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yasha' wa amalin la yanfa' wa du'ain la yusma'. Rabbi la tadani farda wa anta khairul warisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ila hadrati habibina wa sahbina wa qurrana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ihamihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was shalihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama amin wal musallin wa jami'il malaikati wal muqarrabin dan sayyidina Syekh Qadir Jalani lahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masarikil ardi ila maghribiha ba'da khususan aba'ana wa ummahatina wa ajibana wa masyayikh wa liman kana hauna bisababi wa ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pesan khosotan lalu Bapak Selamat Wadatu Ibu Asih Wadatu Adik binti Alfiah Wadatu Ahmad Hasan Muhammad Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wa sha'a samawati wal ardi wa ma lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibukum billahi fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ila rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin hamdiyati lama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim salih. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qadri wa tanfaru bil qadri wa tudharu bil hawaiji wa tanalu bil ghaibi wa husnul hadi wa safal mahmud wa karim wa ala alihi wa sahbihi kullu lamhalin wa nafasin ya adadi kulli ma'lumin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu wa maswaqnahu wa ma sallallahu alaihi wa sallam ila khairil habibina wa safina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila akhirati ifani minal anbiya'i wal mursalin wal awwal waswali waswalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama amin wal muslimin wa jami'il malaikati al-muqarrabin sayyidina sahbil qadir jalani summa ila ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ila ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwalil muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.